Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Lihat sini, jangan lihat sepatu ya. Mas Bimbing, saya pakai sepatu Bhinneka. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Indahnya menghargai perbedaan. Dan ini sudah saya patenkan. Kalau pakai Mas Bimbing bayar saya 50.000. Kena royalti. Bapak Ibu mahasiswa yang saya hormati, para tokoh hebat di bidang musik. Ada Mas Alfi Rep, Mas Alfi. Berdiri dong, hadap sana itu dicari sama cewek-cewek itu. Ya. Lihatnya jangan terlalu lama. Kalau dengan Cak Hasan imbang sebenarnya. Ganteng sana tapi gagah sini. Sini gagah perkakas. Ada Mbak Sana, Mbak Sana, diri dong. Ya. Mbak Sana, Cak Hasan ya, ingat-ingat. Jangan cemburu. Ada Mas Bimbing, Sreng. Nah, ini saya ingatkan Cak Hasan ini. Kalau Cak Hasan pengamen di RT RW, beliaunya internasional. Ada Mbak Novia, Bahnit. Terima kasih Mbak Novia. Dan ada Mas Once Michael. Mana Mas? Mas Once belum datang. Oh, bentar lagi. Semalam dengan saya sampai jam berapa? Jam 11. Ada juga tokoh hebat mentornya Cak Hasan, Mbah Cokro. Mbah Cokro, mau Mbah biar Mas Cokro. Jenengan yang berdiri, namanya jangan Cokro, Sosro. Ya kacek cicik kalau bolo dewe. Terima kasih. Ini mentornya Cak Hasan. Beliaunya adalah dosen di UI. Dulu saya ngelamar di UI itu nggak diterima dengan di UNESA. Terus ada nanti siapa jenengnya Mas? Mahasiswa kita ini yang Mbak Nanda Mei. Nah, beliaunya adalah peraih medali di bidang olahraga lari, juara Asia. Terus kemarin juga dapat 3 medali emas. Dan ini sebentar lagi lulus S2 dan sudah disiapkan kursi khusus sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yang lain silakan, jika berprestasi Cak Hasan tidak segan-segan beri beasiswa dan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan di depan kalian ini ada mahasiswa Uzbekistan. Sudah. Madep Rono. Bahasa Jawa agak sana. Kasih terjemahan bahasa Indonesia jelas ini. Imbang mahasiswa UNESA dengan Uzbekistan imbang. Sidon. Logo. Enak. Sebenarnya ada 19 tapi dibagi sebagian di sini, sebagian di lantai 11. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi. Ada kegiatan dialog kebangsaan, yaitu temanya mengenal diri, mengenal Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri rahmat, taufik, hidayah, inayah dan kesehatan untuk kita semua, dan kita diberikan kemudahan untuk menjalankan amanah kita dalam rangka menyiapkan SDM yang pada gilirannya kita akan menjadi negara yang hebat di tahun 2045. Saudara-saudara yang saya hormati, para undangan, disinilah gedung yang pernah didatangi oleh
Bapak Presiden Jokowi 2 kali di Geraha Unesa. Mas Osro jangan tanya berapa menteri yang sudah kesini. Hampir semua menteri, termasuk menteri Kabinet Merah Putih, semuanya pernah ada kesini. Tinggal giliran sebentar lagi Pak Prabowo, Presiden kita yang kita cintai. Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, Dialog Kebangsaan Festival Gema Kampus ini bukan sekedar ajang ngobrol tanpa solusi, tetapi menjadi wadah berbagai ide, gagasan untuk menguatkan rasa kebangsaan bagi generasi muda Indonesia, generasi yang menjadi pemilik bangsa Indonesia ke depan. Saat ini identitas kebangsaan kita sedang diuji ketika menyaksikan remaja Indonesia lebih fasih mendendangkan lagu-lagu Korea yang dibawakan Blackpink misalnya, dan lebih mengemari budaya K-pop ketika melihat anak-anak Gen Z berebut membeli tiket mahal untuk menonton sebuah konser BTS. Muncul pertanyaan, ada apa dengan generasi kita? Bagaimana jadinya jika mereka nanti terjerebut dari akar budaya sendiri? Padahal seni budaya merupakan satu-satunya keunggulan Indonesia yang bisa dibanggakan di luar negeri. Manakala seni budaya itu hilang, maka hilanglah jati diri keindonesiaan. Generasi Z, para undangan yang saya hormati dan saya banggakan, kita tidak boleh menyalahkan mereka, tetapi marilah kita merenung dan berpikir dengan kepala dingin. Kalau sampai generasi muda tidak suka seni budaya sendiri, jangan-jangan karena kita yang tidak mampu mewariskannya dengan cara yang tepat atau adaptif di era ini. Boleh jadi kesenjangan generasi, kemajuan teknologi sebagai pangkal penyebabnya, sehingga harta karun yang berupa seni budaya tidak dapat terwariskan secara baik. Bisa juga pertanyaannya dibalik, anak-anak Gen Z lebih menyukai budaya mancanegara. Jangan-jangan bukan karena mereka benar-benar menyukai isinya, melainkan karena budaya tersebut dikemas lebih sesuai, lebih adaptif dengan dunia mereka. Yang pasti saat ini budaya asing lebih agresif, merasuk ke semua platform digital, sehingga menjadi viral di mana-mana. Di dalam atmosfer dominasi seperti itu, terbentuklah fenomena FOMO. Anak-anak muda menjadi takut dibilang ketinggalan zaman. Manakala tidak mengikuti semua perkembangan seni budaya yang sedang viral, tidak peduli dari manapun asalnya maupun kemanfaatannya. Untuk itu saya harus cepat beradaptasi. Ini lagu yang lagi ngetren, Mas Osro, Icomania. Ya saya sudah beradaptasi. Karena siapa yang cepat beradaptasi, dia akan jadi pemenang. Siapapun, individu, kelompok, bahkan bangsa kita. Musisi juga begitu. Senam saja yang ala Korea itu hanya bergerak ke kanan ke kiri langsung boom dan sebagainya. Ini tugasnya Mas Osro, Mas Bim dan teman-teman bidang seni. Mari kita berendah hati untuk sejenak mencermati panggung hiburan K-pop. Lagu-lagu mereka memang memiliki beat yang teknik dengan lirik yang inspiratif. Wajah penyanyinya dikemas glowing mempesona. Gerakan koreografinya yang energik menghipnotis penonton ikut menari. Ringkasnya sajian mereka relate dengan remaja kita meskipun berbeda bahasa dan negara. Jadi kemasan dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam menyajikan karya-karya seni budaya.
Hadirin yang saya hormati, seni musik merupakan medium yang menentukan dan menggerakkan, karena seni merupakan jembatan lintas budaya. Indonesia memiliki ribuan suku dan bahasa. Seni musik menjadi bahasa universal yang bisa dimengerti semua orang tanpa perlu kamus. Musik juga menjadi medium aspirasi dan perubahan. Musisi sering menyuarakan keresahan sosial, cinta tanah air, dan kritik membangun yang mampu menggerakkan anak-anak muda untuk lebih peduli pada isu-isu bangsa seperti lingkungan, keadilan, kemiskinan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Meski seringkali disebut sebagai bahasa universal karena kemampuannya melampaui batas-batas suku, ras, bahasa, dan bangsa. Sebagai alat komunikasi dan ekspresi, musik menyatukan perbedaan budaya dan menjadi identitas kolektif manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, musik juga memiliki peran krusial dalam menegaskan jati diri bangsa, terutama sebagai cerminan budaya, nilai, karakter nasional di tengah arus globalisasi. Melalui lirik yang bermakna, irama yang khas, musik mampu membangkitkan rasa cinta tanah air dan memperkuat identitas nasional generasi muda, khususnya para mahasiswa. Sebagai jati diri bangsa, musik bisa menjadi media ekspresi dan identitas sosial. Anak muda menggunakan musik sebagai cara untuk mengekspresikan jati diri, menemukan eksistensi diri, dan sekaligus mencerminkan karakter bangsa. Musik seperti roncong, dangdut memiliki warna musik yang kuat dan berbeda, menjadikannya identitas musik khas Indonesia. Oleh sebab itu, pewarisan seni melalui teknologi dirasa penting. Generasi muda bisa memanfaatkan media digital dan sosial untuk mengenalkan dan melestarikan alat musik tradisional seperti angklung misalnya, gamelan, sehingga warisan budaya tidak pernah punah. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan yang adaptif, salah satunya melalui musik agar jati diri bangsa tidak luntur. Sebagai penutup, sebelum saya akhiri, saya akan berpantun. Mas Osro, pantun saya ini sudah saya patenkan. Kalau klunya manomprit bayar saya 50.000. Manomprit makan biji kenari, biji kenari dimakan enak rasanya. Dialog budaya, wadah kita berdiskusi untuk merajut rasa persatuan bangsa. Manomprit makan biji padi, padi dimasak memakai bejana. Mari ikuti dialog kebangsaan ini, semoga memperkuat jati diri bangsa. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.